Halo semuanya, apakah kalian sudah siap mendengarkan materi hari ini? Jika sudah, maka videonya ditonton sampai akhir ya. Video kali ini bertemakan potensiometri dan elektrokimia. Sebelum videonya dimulai, mari perkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Ada Reisha, Anggita, Nabila, Shira, dan Aditya. Potensiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif yang berdasarkan prinsip elektrokimia. Metode potensiometri digunakan untuk mengukur potensial sel, pH, dan juga menentukan konsentrasi ion logam dan non-logam dalam suatu larutan elektrolit. Potensiometri merupakan aplikasi langsung dari persamaan Nernst dengan cara pengukuran potensial dua elektroda tidak terpolarisasi pada kondisi arus nol. Dasar potensiometri adalah membuat sel elektrik dari analit suatu larutan sehingga perbedaan potensial sel tersebut berkaitan dengan konsentrasi larutan. Metode potensiometri memerlukan setidaknya dua macam elektroda, yaitu elektroda referensi eksternal yang memiliki potensial konstan dan elektroda selektif ion atau elektroda referensi internal yang digunakan untuk pengukuran dan dipisahkan dari larutan oleh suatu membran. Menurut Dr. Fitria Rahmawati 2013, elektrokimia merupakan suatu cabang ilmu kimia yang membahas konversi antara perubahan kimiawi dengan energi listrik. Elektrokimia sendiri dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan tema pembahasan. Pada abad ke-16 sampai 17, elektrokimia lebih membahas prinsip-prinsip kimia yang berhubungan dengan sifat kemagnetan. Pembahasan kemudian beralih pada teori-teori tentang konduksivitas, muatan listrik, serta metode matematika yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Saat ini, elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada antarmuka elektroda dan elektrolit, di mana pada proses tersebut terjadi proses transfer elektron antara material elektroda dengan spesies-spesies dalam material elektrolit. Selanjutnya, elektrokimia telah menjadi bidang riset tersendiri yang meliputi riset tentang baterai dan sel bahan bakar. Riset tentang pencegahan korosi material serta riset-riset tersendiri tentang pengembangan metode pemurnian logam. Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia seperti keperluan sehari-hari dalam skala rumah tangga dan industri-industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan kimia organik maupun anorganik, seperti farmasi, polimer, otomotif, perhiasan, pertambangan, pengolahan limbah, dan bidang analisis. Selanjutnya yaitu penggunaan elektrokimia, diantaranya adalah yang pertama ada sel Galvani, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik seperti baterai, aki, dan bahan bakar. Lalu selanjutnya adalah sel elektrolisis, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang memerlukan arus listrik. Contoh penggunaan sel elektrolisis yaitu yang pertama adalah elektrodeposisi, adalah pengendapan logam di permukaan elektroda. Teknik ini digunakan untuk pembuatan bahan nanoteknologi, elektroplating, pencegahan korosi, perhiasan, dan aksesoris mobil. Lalu yang selanjutnya elektroanalisis, yaitu aplikasi pelektrolisis untuk analisis seperti paralelografi, voltmetri, potensiometri, dan lainnya. Elektrosintetis adalah sintetis senyawa organik dan anorganik dengan cara elektrolisis. Teknik ini dapat mengatasi beberapa kelemahan sintetis dengan cara biasa. Beberapa senyawa organik dapat disintetis dengan cara elektrosintetis, antara lain asam asetat, adiponitril, tetraalkil, plumbun dan tetrafluoro PX-LAN, dan beberapa sintetis senyawa anorganik seperti di bawah ini.
Elektrodegradasi adalah penguraian limbah organik dan anorganik. Penguraian limbah dengan teknik ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah lebih efisien dan hemat energi. Hasil akhir dari penguraian limbah organik adalah air dan gas CO2, sedangkan limbah anorganik seperti logam-logam akan terendapkan di katoda. Logam yang sudah terendapkan di katoda dapat dipisahkan dengan melarutkan logam tersebut dalam asam kuat, kemudian dipisahkan menjadi logam murni melalui pengendapan. Selanjutnya yaitu pengukuran daya gerak listrik atau DGL sel. Besarnya daya gerak listrik antara dua elektroda dapat diukur dengan voltmeter atau multimeter. Namun cara ini tidak teliti karena akan ada arus dari sel yang melalui voltmeter dan akan menyebabkan perubahan DGL yang diukur. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur DGL secara teliti adalah potensiometer. Untuk mengukur potensial suatu elektroda tertentu, maka diperlukan elektroda lain yang disebut sebagai elektroda pembanding. Dengan demikian, beda potensial kedua elektroda dapat diukur karena besarnya potensial elektroda pembanding sudah diketahui dengan pasti. Maka besarnya potensial elektroda yang ingin diketahui dapat dihitung. Elektroda hidrogen standar. Elektroda ini terdiri atas logam platina yang dicelupkan ke dalam suatu larutan asam yang mengandung ion H+. Elektroda platina digunakan hanya bila sistem setengah sel bukan logam. Fungsi elektroda platina adalah sebagai penghubung logam inert dengan sistem H2H dan sebagai tempat gas H2 teradsorpsi di permukaan. Potensial elektroda standar dari suatu elektroda didefinisikan sebagai DGL atau daya gerak listrik. Suatu sel yang terdiri dari elektroda yang dicelupkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion dengan keaktifan berharga 1 atau A sama dengan 1 dan elektroda hidrogen standar sebagai pembanding pada tekanan hidrogen 1 atm dan suhu kamar. Selanjutnya yaitu menghitung DGL sel menggunakan data potensial elektroda. DGL standar suatu sel besarnya adalah selisih kedua potensial elektroda atau sama dengan potensial sel elektroda standar dari katoda dikurangi potensial standar anoda. Hubungan antara potensial sel dan energi bebas Gibbs. Hubungan antara energi bebas Gibbs dan potensial sel arus 0 atau E dapat diturunkan dengan memperhatikan perubahan G pada saat reaksi sel bertambah dengan kuantitas yang sangat kecil pada beberapa komposisi. Maka G pada PT tetap dan komposisi tertentu akan berubah. Berdasarkan harga energi bebas Gibbs dapat diramalkan berlangsung tidaknya suatu sel elektrokimia. Selanjutnya yaitu sel pada kesetimbangan. Pada saat reaksi dalam keadaan setimbang, maka harga Q sama dengan K. K adalah konstanta kesetimbangan reaksi sel. Pada kesetimbangan reaksi kimia tidak melakukan kerja sehingga besarnya beda potensial antara kedua elektroda adalah 0. Selanjutnya yaitu hubungan antara potensial sel dan besaran termodinamika. Hubungan antara potensial sel dan P. Untuk menentukan pH suatu larutan, maka elektroda standar yang digunakan dipasang sebagai katoda. Pada intinya, elektrokimia itu mempelajari semua reaksi kimia yang disebabkan oleh energi listrik serta semua reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Namun, sel elektrokimia sering didefinisikan sebagai sel yang menghasilkan energi listrik akibat reaksi kimia. Berikut adalah beberapa daftar referensi yang kami gunakan pada video ini. Sekian, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa.